Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini kami akan membahas tentang tim kerja. Kami beranggotakan diantaranya yang pertama ada Najalina Resti Anandayu Fokatea dengan NIM 2010811060. Selanjutnya ada Muhammad Ilham dengan NIM 2010811061. Selanjutnya dengan saya sendiri, Nandanis Mukfiro dengan NIM 2010811062. Baik, yang pertama adalah konsep dasar tim. Untuk memahami konsep dasar tim, maka kita perlu untuk terlebih dahulu mengetahui mengenai definisi dari tim. Berikut ini merupakan definisi tim dari berbagai tokoh. Yang pertama, teams are special type of task group consisting of two or more individuals responsible of the achievement of a goal or objective. Yang memiliki arti bahwa tim adalah tipe khusus dari kelompok kerja yang terdiri dari dua atau lebih individu yang bertanggung jawab untuk pencapaian suatu tujuan. Yang kedua, menurut Johnson & Johnson, mengartikan bahwa sebuah tim adalah seperangkat struktur hubungan interpersonal untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut Lanza, mendefinisikan tim sebagai sekelompok orang yang bekerja sama di mana kesuksesan dari setiap individu bergantung pada kesuksesan dari keseluruhan kelompok. Dengan terbentuknya suatu teamwork akan membuka suatu jalan yang dapat menaikkan efektivitas suatu organisasi. Kehadiran teamwork memberi berbagai manfaat dalam suatu industri dan organisasi, yaitu yang pertama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. Yang kedua, dapat menimbulkan semangat kebersamaan. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien dibandingkan kerja individu. Dan yang keempat, kinerja organisasi menjadi lebih meningkat. Robbins and Judd mengemukakan bahwa 4 bentuk tipe-tipe tim kerja sebagai berikut. Yang pertama, tim pemecahan masalah. Dalam tim pemecahan masalah, biasanya terdiri atas 5-12 anggota. Tim ini dibentuk untuk memecahkan masalah dengan saling berdiskusi, memberikan gagasan dan merekomendasikan penyelesaian, serta menawarkan saran seputar proses dan metode kerja dengan tujuan agar produktivitas dapat ditingkatkan seperti peningkatan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja pengelolaan diri. Dalam tim pengelolaan diri terdiri atas 10-15 anggota yang mengambil alih tanggung jawab supervisor. Tim ini tidak dapat memecahkan masalah, namun juga memikul tanggung jawab sepenuhnya akan hasilnya. Tanggung jawab tersebut seperti kendali terhadap adanya kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pilihan produser pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. Yang ketiga, tim kerja lintas fungsional. Pada tim kerja lintas fungsional memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan penelusuran catatan kerja yang akan membawa pada peningkatan produktivitas dan kepuasan klien. Tim ini terdiri atas pekerja dari berbagai wilayah kerja guna menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama. Yang keempat, tim virtual. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan anggota yang terpisah secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Dengan adanya tim ini memungkinkan anggota untuk saling bekerja sama melalui metode online atau virtual. pembahasan yang ketiga yaitu tentang membentuk tim yang efektif. Berdasarkan definisi tim yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita ketahui bahwa tim yang efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai tujuannya. Dalam tim yang efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Brock Tuckman, tim yang efektif umumnya terbentuk melalui 5 fase. Di antaranya, yang pertama ada fase pembentukan tim atau forming. Dalam fase pembentukan tim terdapat proses
penentuan mengenai komposisi tim seperti pemimpin, anggota, dan penyelaras. Selanjutnya, anggota tim saling berkenalan dan bergerak secara perlahan untuk membangun sebuah unit yang bersatu dan produktif dengan mempelajari mengenai peluang, tantangan, dan tujuan akhir suatu tim. Untuk fase yang kedua yaitu fase praha atau penentuan aspirasi atau storming. Memasuki fase kedua yaitu fase praha, anggota mulai mendefinisikan peran dan tanggung jawab mereka, menentukan bagaimana mencapai tujuan mereka, dan menetapkan aturan yang mengatur cara mereka untuk berinteraksi. Pada fase ini, anggota diharapkan untuk mengutarakan ide-ide yang mereka miliki, dapat mengungkapkan ketidaksetujuan, serta berusaha melewati ketidakpastian persepsi yang bertentangan mengenai tugas dan tujuan tim. Untuk fase yang ketiga yaitu ada fase penormaan atau penentuan aturan atau norming. Setelah melewati fase praha, maka diperlukannya aturan atau tata tertib yang jelas, sehingga jika terjadi perbedaan dan persaingan akan menjadikan anggota tim lebih solid karena memiliki tujuan yang sama. Anggota tim akan semakin dapat memastikan prosedur yang telah disiapkan sehingga dapat mengantisipasi konflik yang mungkin muncul di kemudian hari. Untuk fase yang keempat, ada fase pelaksanaan atau performing. Pada fase ini umumnya sudah didapatkan hasil dari pembentukan tim. Fase ini, anggota kelompok telah mengembangkan langkah dan bahasa yang sama. Pemimpin harus berkonsentrasi terhadap pelaksanaan kinerja tugas yang lebih tinggi. Sedangkan anggota yang berperan sebagai spesialis tugas dan sosioemosional harus memberikan kontribusi. Yang terakhir ada fase pembubaran atau penghentian atau adjourning. Akan terjadi kalau tim yang dibentuk tidak bersifat permanen. Misalkan dalam bentuk tim yang memiliki tugas yang terbatas untuk dikerjakan dan akan dibubarkan setelah tugas itu dilaksanakan. Namun, para anggota tim akan merasakan keberhasilan dengan pencapaian yang telah mereka lakukan. Dalam menjalankan fase pembubaran ini, pemimpin diharapkan dapat memberikan apresiasi terlebih dahulu terhadap seluruh tim.